Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita mulakan dengan apa-apa pekerjaan kita yang baik ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. So hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia yang terletak di belakang Maybank Alam Mesra. So apa yang kita pernah share sebelum ini ialah berkaitan mengenal pasti kebocoran cooling coil dan juga cara buka dashboard serta macam mana cara kita buka bumper depan nih yang agak mencabar, sebab dia klip dia tersembunyi. Tapi apa yang kita mau bahas ini adalah sambungan setelah kita mengetahui kebocoran di cooling coil dan kita mengganti kepada cooling coil yang baru. Tapi terus terang cooling coilnya ini bukan yang original lah, sebab cari part ni original tidak jumpa, kita pakai yang biasa saja. Jadi alhamdulillah, berapakah bacaan yang kita minimum kita boleh dapat selepas kita flushing dan juga kita ganti cooling coil. Sebab sebelum saya lebih detail bagaimanakah sistem aircon itu bekerja selepas kita ganti cooling coil. Ini kondenser kita cuci saja, ya, kondenser ini kita cuci, tapi kita cuci tidak boleh banyak chemical, takut dia hakis nanti dia bocor. So kita ganti dryer, ini barang dia. Ini dryer kita ganti sini, dia duduk ini macam pressure switch sini. Oke, kita sudah ganti. So ini valve. Ini valve kita sudah ganti juga. Valve ini berfungsi untuk memberi daya semburan yang halus untuk memudahkan proses pembentukan ais. Sekiranya semburan itu bagus, maka senanglah terjadi itu ais. Tetapi cooling coil pula dia membentuk ais. Kalau dia bukan ori biasanya agak masalah sedikit, mungkin lambat sedikit. Tetapi untuk kereta ini kita ada dua kita buat. Satu kita servis, ganti cooling coil dan juga kita flushing. So apa yang kita mau bahas di sini ialah apa kebaikannya flushing sebenarnya dan kenapa setiap 5 tahun ataupun setiap 50.000 mesti flushing satu kali. Dan kereta ini dipahamkan berumur berapa tahun setelah owner dia ada sana, kita tengok owner dia mantap. Ini kali kedua dia datang jumpa saya, betul bang? Ya, kali kedua dia jumpa saya, tapi lain, bukan cerita aircon lah. Jadi kereta ini memang tidak pernah di flushing saya rasa, betul? Saya rasa kereta ini sudah lebih 10 tahun, betul bang? Betul lah, coba kasih tengok dia, betul bang? Betul lah. Oke, jadi kita sudah flushing dia. Apa yang terjadi dengan kereta ini setelah kita servis? Servis ini mananya kita cuci cooling coil ini. Ini cooling coil bocor. Kita sudah ada di video sebelum ini, dia bocor. Jadi kita ganti cooling coil baru. Sorry, bukan itu cooling coilnya. Minta maaf, ini cooling coil dia. Ini cooling coilnya. Ini BLM. Minta maaf. Ini cooling coil dia. Ini cooling coilnya bocor di sini ya. Di pipe sini. Di sini pipe bocor, dia macam mata air panas, sudah macam hot spring punya mata air kuat bocornya. So kereta ini mungkin agak-agak dalam 12 tahun ya. Berapa tahun bang? 13 tahun. Agak-agak dia 13 tahun tidak pernah servis, masih perawan lah saya buka, memang pit-pit semuanya. Jadi ada kebocoran, bukan bocor halus, tapi bocor macam tidak tahu lah apa mau cakap, macam pilih bomba besar betul bocor dia. Kalau kita masuk gas pun banyak pun memang akan habis lah, akan habis gas. Jadi kita sudah ganti, tapi cooling coil yang saya ganti ini bukan yang original lah. Tapi betulkah bila tidak original, ya boleh dapat di bawah 10. Saya dipahamkan di kereta sekarang mencecah di bawah 5. Sekejap lagi kita akan masuk. Mencecah di bawah 5 seperti kala original loh. Original pun lebih kurang juga. Tapi kita cari original tiada, tapi kita flushing. Mungkin asbab flushing itulah yang mempengaruhi daya sejuk tadi. Oke, ini kita ganti. Ini valve kita ganti dan kita flushing. Oke, apa itu flushing? Jom di sini. Oke, ini flushing. Coba tengok flushing ini, satu dia punya fungsi adalah mengeluarkan minyak lama kepada minyak baru. Kedua dia timbang minyak baru, dan ketiga dia masukkan gas baru mengikut sukatan yang betul. Keempat, dia cuci itu sistem piping di dalam. Jadi kalau kita tengok sekarang, ya kita tengok minyak dia satu, kita tengok color minyak dia, warna dia macam tebu. Coba flash dia. Ini macam air tebu lah. Macam air tebu. Ini sepatutnya minyak yang di dalam tuh. Sekiranya kita tidak flushing, maka kompresor boleh jam.
tidak panjang sebab kompresor memerlukan minyak untuk piston itu bergerak, dan piston itulah yang menolak gas supaya menghasilkan tekanan kepada gas tadi, seterusnya memudahkan pembentukan ais. Okey, jadi sekarang ini dah lah hitam, kurang lagi dia punya ml sini. Kalau kita nampak 70 ml. Kalau kita tengok data dia, kita tengok sini buku dia. NASA ya. Okey, NASA. Kita tengok NASA 100 minyak dia 100 110 lebih kurang lah. Kita tengok NASA. Mana sudah NASA ni? Kita NASA Nissan NASA. Coba kameramen tengok sini. NASA Citra ya. Ini NASA Citra. NASA Citra gas dia 500 gram ataupun 0.5 kg ataupun 0.6, dan dia punya minyak mestilah 100 atau 110. Cuma kita tengok 110. Minyak yang keluar sini hanya 70 saja. Sepatutnya minyak tu di sini. Adalah hitam, kurang lagi. Jadi inilah kebaikannya flushing. Jadi kita flushing ini, satu, kita mau tahu berapa minyak yang ada tinggal dalam. Yang kedua, kita mau tahu status minyak hitam kah ataupun masih putih begini. Ini dah lah kurang. Macam air tebu lagi, macam daun ketum pun ada juga daun ketum ni. Jadi inilah kebaikannya flushing, supaya memanjangkan jangka hayat tu kompresor. Sebab kompresor yang pakai itu minyak. Okey, minta maaf suara agak jerit sikit sebab hujan di sini. Hujan keadaan hujan. Jadi sekarang ini setelah kita flushing, apakah hasil dia? Apakah hasil dia setelah kita flushing minyak dan kita servis, ganti cooling coil walaupun bukan original, tetapi kita menggunakan mesin flushing dan juga valve tu original lah, valve kena original. Cuma cooling coil tak original. Tapi bolehkah dia dapat di bawah 10? Tapi alhamdulillah dia boleh dapat di bawah 5. Jom kita tengok. Kameramen boleh masuk sini. Saya masuk di sebelah. Okey, kita tengok berapakah darjah kesejukan dia. Kalau kita nampak sekarang ni, suara kita dalam ni, dia mencecah 4, tidak silap saya, 4 ataupun 5 lah. Ini kalau kita nampak 10, kosong adalah ais. Boleh nampak, kosong tu adalah ais, kosong ais. Kosong ais ni, kosong ais. Okey, kosong ais. Setengah ni 5 lah. Kalau dia dapat separuh daripada ni bawah 5, syukur alhamdulillah. Walaupun cooling coil tidak original, tetapi bila dia dapat bacaan di bawah 5 tu ataupun 5 di bawah 10 pun sudah cukup sudah. Alhamdulillah, ini boleh sudah lawan lah. Sebab kundasang pun 11 dari Celsius, pekan kundasang lah. Dapat 11. So kalau dapat 5 ni, satu bonus untuk kereta ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Sebab kenapa kita pun tidak menjangka cooling coil ini tidak bukan ori ya. Kita tidak menjangkakan dia bukan ori. Dia boleh juga dapat nama 5 ataupun 4 derajat Celsius dalam keadaan sekarang lah, dapat 5. Kalau dia panas-panas pun naik 6 pun tidak ada masalah. Kalau dia jalan ni lagi sejuk lah. So alhamdulillah, asal di bawah 10 ni kira okey lah. So sekarang dashboard tiada juga clear power. Kita sudah ganti dashboard ini, kita bongkar hari itu semua, kita buka semua. Ini kita buka, jadi alhamdulillah tidak ada juga indikator MIL yang MIL yang menyebabkan cek enjin keluar ke ataupun terlupa terpasang. Jadi semua ni sekarang ni kita nampak dia punya sejuk. Alhamdulillah okey. So lampu pun beroperasi dengan betul. Semua lampu parking semua menyala. Sekarang ni kita tidak pasang di depan tu. So horn semua okey. So sistem tiada menyala, semua kita pasang dengan rapi, skru-skru ya. Cuma ada spana di bawah sikit ni lah. Jadi yang kita mau bahas di sini sekarang ialah berapakah bacaan suhu sejuk yang sekarang, walaupun dalam keadaan apa istilahnya orang bilang cooling coil tidak original ya. Tapi alhamdulillah selepas kita flushing boleh juga mencecah 5 ya. Kameramen berapa minit sudah? 9. Jadi apa yang kita mau tekankan di sini ialah kalau boleh kita flushing lah kereta kita, sebab dengan cara kita flushing kita boleh memanjangkan jangka hayat kompresor itu tersebut. Kita kena ingat kalau ikut betul-betul ialah setiap 5 tahun
kita kena flushing. Sebab apa, minyak tu mempunyai daya lincir. Sebab minyak ini diperlukan oleh piston kompresor tadi untuk memudahkan omboh menekan minyak, menekan gas menggunakan minyak yang sedia ada. Bayangkan 13 tahun ni kereta, itulah minyak yang sama dia rolling. Dah lah sudah rolling minyak yang sama, hitam daripada jernih tu dia betulkan macam air tebu. Ada kotoran lagi dalam kotor. Jadi dengan cara inilah kita insyaAllah mungkin boleh memanjangkan lagi jangka hayat kompresor itu daripada jam, ataupun mungkin boleh lagi menambah mungkin 5 tahun barangkali dari selepas kita servis. Sebab bila kita tidak bila kita tidak flushing, mungkin pada mulanya kita servis saja. Sebab servis ini kita cuci luar saja, dalam kita tidak cuci. Paling pun kita tambah minyak pun main agak-agak saja, mungkin boleh menyebabkan piston kompresor itu boleh jam. Jadi kompresor ini memang harganya 1.000 lebih. Jadi kalau kita flushing ni mungkin boleh menjimatkan lagi kita. Jadi apa yang kita buat dengan customer ini, kita tidak ganti kompresor kita cuma ganti cooling coil yang bocor hari itu, penggambaran force. Jadi nasihat saya yang pertama ialah satu, flushing lah aircon anda, bukan tunggu tidak sejuk baru flushing. Yang kedua, kalau perlu diservis, servislah aircon anda setiap 5 tahun sebenarnya. Kalau tidak mampu pun juga flushing saja untuk memanjangkan jangka hayat kompresor itu. Dan yang ketiga, nasihat saya, jangan lupa ganti itu cabin filter yang duduk di laci sini, ya. Laci sini, laci ini kita boleh kita letak sini. Dia punya laci ini ada di dalam ni. Coba kameramen sini. Ini di dalam sini. Nih kita ada di dalam laci ini, kita buka dia. Sekejap kita keras juga dia punya laci ni. Dan di dalam ni ada laci dia ni, kita buka ni kabin ini dalam ni, kita buka saja. Habis tu ni kita buka dalam ni. Coba sini kamera ni, coba. Dalam ni ada laci dia, kita ada letak dia sini. Cek dulu sini. Dia seperti main klip saja. Sini dia ada satu klip ni. Ni. Ini buka. Coba saya pindah sana dulu. Ada. Sini kabin dia kita kena tukar ya. Coba sekejap Pak. Ini kabin dia kita tukar nih. Kita just tekan nih. Dia agak keras sedikit. So di dalam ni kita boleh tarik dia dua nih. Ini dia boleh tarik nih. Ini rajinlah kita tukar. Nih. Kita gunakan pliers ataupun ini kita tarik macam ni. Kita buka dia dua, satu di bawah lagi nih. Ini kita tarik dia. Okey. So ini kita kena tukar lah. Ini hitam dia, apalah kita bagi tahu saja. Jadi kita jangan lupa ganti kabin ini sebab dia mempengaruhi kepada daya sejuk dia. So jangan lupa pasang yang ini sebab angin akan keluar. So kita akan pasang nih. Masukkan balik. Alright. Ya betul, ini kita tekan dia. Sekejap Pak. Kita masuk begini. Dia keras sikit. Itulah. Oke. Ini contoh saja lah. Ini kabel dia agak tua sudah. So jangan lupa lah nanti. Oke. Right. So itu saja kita punya penggambaran hari ini. So kita keluar dulu. Alright. Oke, itu saja kayak kameramen. Kita selesai sudah buat penggambaran nih. Kalau kita tengok dia punya nih ada bekabus lah ya. Kita tengok. Nih. Oke. Alright. So itu saya nasihat saya pada hari ini. Insyaallah
sekiranya video ini ada manfaatnya, bolehlah subscribe, like ataupun share. Bukan kata pandai, bukan mengajar, tapi kita share saja apa yang kita tahu. Mudah-mudahan memberi manfaatnya lah. Oke, so itu saja perkongsian pada hari ini. Sekian, assalamualaikum, thank you.